Sebelumnya kita sudah membahas mengenai HPA dan juga implementasinya ya, atau Horizontal Pod Autoscaler. Sekarang kita akan coba bereksperimen untuk menerapkan node atau cluster autoscaling. Jadi, jika kita kembali ke materi sebelumnya ya, kita sudah melakukan Horizontal Pod Autoscaler, artinya pod yang ada di dalam klaster kita ini sudah direplikasi sesuai dengan yang kita tentukan di dalam minimum dan juga maksimum dari HPA. Oke, sekarang kita akan kembalikan semuanya seperti ini. Nah, kita akan mengimplementasikan node autoscaler atau cluster autoscaler ya. Jadi misal node kita ini salah satunya sudah penuh, jadi misal yang ini node yang ketiga ya, ini harusnya node ketiga. Misalnya dia sudah memiliki banyak pod di sini dan juga sehingga menyebabkan memori maupun CPU-nya menjadi penuh atau hampir penuh ya, mencapai ke threshold yang sudah ditentukan, maka ini akan direplikasi menjadi node baru. Kemudian untuk pod di dalamnya ini bisa didistribusikan kembali dan diatur oleh Kubernetes. Jadi misal ini yang tadinya terlalu penuh ya, ini bisa didistribusikan di sini. Nah, misal seperti ini. Kemudian mungkin ini Nah, misal seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, dengan begini, workload ini akan dibagikan secara rata ya di semua node. Oke, ini kita akan coba implementasikan ya. Oke, kita akan masuk ke dalam menu Kubernetes Engine. Kemudian kita masuk dulu ke dalam workloads ya. Kita akan coba kurangi dulu untuk jumlah pod dari Nginx. Jadi saat ini kita punya 3 pod Nginx nih. Kita akan coba kurangi saja untuk replikanya. Kita edit saja menjadi 1. Kemudian kita scale. Nah, di sini dia akan berubah menjadi 1 ya harusnya ya untuk podnya. Oke, sudah tinggal 1. Kita coba buka ke dalam cluster. Kemudian kita buka untuk kubectl-nya. Nah, setelah masuk kita bisa gunakan perintah untuk memeriksa jumlah node ya. kubectl get no. Kita punya 3 node, kemudian kita perlu cek juga get PO-nya atau podnya. Di sini punya 1 golang, kemudian di dalam namespace staging kita punya staging. Kita punya sebuah pod Nginx. Oke, sekarang kita akan coba turunkan dulu ya untuk jumlah node-nya. Sekarang kan kita punya 3 nih. Kita akan coba turunkan dulu jumlah node-nya menjadi 1. Kemudian nanti kita akan tambahkan autoscaler ya, agar dia bisa naik secara otomatis jumlah dari node-nya. Kita klik edit saja di dalam cluster ini. Kita akan edit clusternya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam nodes. Kita masuk ke dalam default pool. Jadi kita masuk ke dalam poolnya. Nah, di sini kita akan edit. Nah, di sini tertulis ya, untuk number of nodes saat ini kan statis nih 3. Nah, ini kita akan turunkan dulu aja menjadi 1. Nah, ini akan kita ganti saja menjadi enable cluster autoscaler. Kita checklist di sini. Nah, selanjutnya location policy, dia adalah policy untuk mengatur bagaimana pendistribusian dari workloads atau pod yang kita punya. Jadi kalau misalnya di sini balance, di autoscaler consider pod requirements and the availability of resource in each zone, but tries to spread the nodes equally among zones. Jadi dia akan mencoba membagi workloads ini sebalance mungkin ya di antara beberapa zona. Kalau di any, dia akan melakukan prioritize utilization of unused reservation and to account for current resource availability constraints. Jadi any ini lebih ke dia sendiri yang mengetahui prioritas untuk mana yang diberikan workload seperti itu. Kita akan pilih yang any saja, kemudian size limit type
Ini bisa per zona atau total limit. Kita akan gunakan per zona saja. Di sini kita akan buat untuk minimum number of nodes yaitu 1, kemudian maksimumnya kita akan atur menjadi 4 ya misalnya. Oke, setelah itu kita bisa simpan langsung ya, kita save di sini. Nah, di sini tertulis updating the cluster ya. Nah, ini sudah selesai. Kita akan cek lagi dengan cara kubectl get no. Oke, kita di sini masih punya 3 buah nodes. Nah, di sini ada informasi juga nih. Per zone limits will enforce given limits on a per zone basis. Di sini on 1 sampai 4 nodes. Jadi number of nodes sekarang ini masih 3. Kemudian untuk auto scaling ini harusnya akan melakukan scaling antara 1 sampai 4 nodes. Seperti ini ya, kita akan tunggu beberapa saat apakah ada perubahan jumlah node yang kita punya setelah kita mengatur auto scaler cluster. Oke, setelah mengaktifkan auto scaler cluster, kita akan coba edit lagi. Kemudian kita akan turunkan number of nodes-nya ini menjadi 1 ya. Seperti ini. Kemudian kita save. Nah, di sini kita kan sedang memonitor kubectl get no ya. Di sini tertulis ready scheduling disabled. Kita akan tunggu sampai node yang ready tersisa 1 ya. Di sini sudah ada 1 yang not ready. Kemudian kita tunggu dulu. Oke, sekarang 2 node ready dan juga 1 ya yang ready. Kita akan tunggu sampai 2 node-nya terhapus ya. Oke, salah satunya sudah terhapus. Kita akan tunggu 1 node lagi terhapus. Oke, sudah selesai ya. Kita sekarang hanya menyisakan 1 node saja yang ready. Oke, sekarang kita akan simulasikan untuk bagaimana node kita ini akan di scale up. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam workloads. Kemudian kita masuk ke golang hello world. Kemudian di sini kita akan ubah untuk horizontal pod auto scalingnya. Ini kita akan rubah menjadi 10 ya, agar memaksa nodes-nya ini scale up. Atau mungkin ke 15 ya, kita atur ke 15. Setelah itu kita akan simulasikan load atau traffic ke dalam service golang kita. kubectl get service ya, nama servicenya adalah golang hello world. Karena baru saja kita melakukan perubahan HPA minimum 1 dan juga maksimum number of replikanya adalah 15. Kita akan simulasikan traffic untuk hit ke dalam aplikasi golang kita ya, sehingga nanti harusnya dia akan melakukan scale up untuk podnya dan juga saat node-nya sudah penuh nanti dia akan scale up ya untuk node-node-nya. Oke, perlu diingat ya bahwa sekarang ini kita hanya memiliki 1 buah node saja di dalam cluster kita. Oke, kita masuk ke dalam nodes di sini. Di sini kita hanya mempunyai 1 buah node saja. Oke, kita akan simulasikan trafficnya. Kita akan pakai kubectl run load generator ya, untuk melakukan hit ke dalam service golang hello world. Kemudian kita akan hapus untuk mode interaktifnya. Jadi untuk load generator ini dia akan berjalan di dalam background ya, atau di dalam temporary pod. Kita akan enter. Sudah tercreate. Kita akan monitor jumlah dari podnya. Oke. Di sini kita sudah punya 2 pod ya, yaitu load generator itu sendiri untuk melakukan load testing dan juga sebuah pod dari deployment golang hello world. Kita akan monitor sampai dia scale up ya. Oke, di sini kita sudah bisa langsung dibuatkan kurang lebih 1, 2, 3 ya. 3 pot baru, statusnya masih pending, kita akan tunggu sampai running. Oke, kita sudah dibuatkan 1 lagi. Sekarang kita akan memonitor untuk nodes-nya. Saat ini kita baru punya 1 node saja ya. Kita akan tunggu apakah
nodes ini akan terscale up atau masih tetap satu ya. Sambil menunggu kita akan monitor lagi untuk workloads-nya. Di sini kita klik ke golang hello world. Di sini terdapat beberapa error ya, pods error, unschedulable dan juga does not have minimum availability. Ya ini karena di sini baru satu yang running dan yang lainnya ini dia masih unschedulable. Nah, di sini ya kalau teman-teman lihat kita sudah dibuatkan satu node baru. Artinya node atau cluster autoscalernya sudah berjalan ya. Kita sudah dibuatkan node baru. Kita akan tunggu sampai ada beberapa node yang terbuat. Oke, sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 pod yang sedang running di dalam cluster kita. Kita akan coba refresh lagi apakah sudah ada penambahan untuk podnya. Oke, masih 5 pod ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita akan refresh lagi. Oke, kita masih punya 5 ya. Oke, setelah beberapa menit kita sudah mendapatkan tambahan 2 pot lagi. Ini kita akan tunggu sampai dia running apakah dia akan menambahkan, apakah ini memerlukan sebuah node baru. Nah, di sini kita sudah dibuatkan sebuah node baru ya langsung. Sekarang kita punya 3 node yang ready. Jadi sebelumnya tadi kan 1, setelah itu kita nyalakan untuk load generatornya. Sekarang kita punya 3 node. Kita akan refresh di sini, seharusnya untuk semua pot sudah ready ya di sini. Nah, di sini untuk semua pot sudah ready, kurang lebih ada 7 pot, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kesimpulannya adalah untuk cluster autoscaler itu sudah berjalan ya. Jadi node yang awalnya 1, kemudian kita load test untuk potnya sudah autoscaling. Dan juga untuk node-nya sekarang juga sudah auto-scaling menjadi 3 node. Walaupun ini untuk node auto-scalingnya atau cluster auto-scalingnya belum mentok menjadi 4 ya, ini masih 3. Tetapi proses load test-nya ini masih berlangsung sampai menunggu threshold dari masing-masing pod ini tercapai dan juga threshold dari masing-masing node ini tercapai, maka nanti dia akan dibuatkan pod baru dan juga node baru seperti itu. Nah, di sini kita akan hentikan dulu saja untuk proses load testingnya dan kita akan simulasikan scale down-nya ya. Jadi kita akan hentikan dulu dengan cara kubectl delete pod load generator. Sekarang kita sudah berhasil menghapus untuk load generator, artinya load test yang sudah kita lakukan sudah terhenti. Sekarang kita akan memonitor bagaimana Kubernetes akan mengatur autoscalernya untuk downscaling nodes yang kita punya ya. Kita akan gunakan perintah watch kubectl get no. Nah, di sini kita masih punya nih 3 buah nodes ya. Kita akan tunggu apakah dia akan downscale sampai ke 1 nodes. Kita bisa refresh di deployment details-nya ya untuk jumlah pod yang aktif saat ini. Jumlah pod yang aktif saat ini masih 7 ya. Kita akan tunggu sampai downscale. Oke, setelah beberapa menit kita lihat untuk jumlah pod yang kita punya yang awalnya adalah 7, sekarang hanya menyisakan 5. Artinya untuk HPA-nya dia juga berfungsi ya. Kita akan tunggu sampai dia menjadi 1 karena jumlah HPA yang kita tentukan 1 dan juga untuk nodes-nya kita akan tunggu sampai dia downscale menjadi 1. Oke, untuk saat ini kita sudah berhasil ya untuk melakukan konfigurasi cluster autoscaler. Jadi untuk melakukan scaling node secara horizontal, baik scale up maupun scale down. Jadi saat ini kita sudah punya 3 buah nodes ya. Dan di sini kita sudah menyisakan 1 buah pod. Jadi yang sebelumnya 7 sekarang tersisa 1, tetapi untuk node saat ini masih 3 yang aktif. Nah, nantinya ini akan diatur oleh GKE untuk scale down Kubernetes nodes-nya. Oke, saat ini kita sudah berhasil ya untuk melakukan konfigurasi cluster autoscaler-nya untuk melakukan scale up dan juga scale down secara otomatis di level atau layer
node-nya. Tadi kita sudah melakukan load testing untuk menghasilkan kurang lebih 7 pot yang akan yang tersebar di 3 buah nodes. Artinya nodes yang awalnya 1 sekarang sudah menjadi 3. Dan sekarang sudah scale down lagi untuk total pots-nya dari 7 sekarang kembali menjadi 1. Kemudian untuk jumlah node-nya saat ini masih 3. Nah, ini kita perlu menunggu dari GKE agar di scale down kembali menjadi 1 buah nodes.